Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Putri, nomor BP 19101155310866. Nah, baiklah, di sini saya akan menampilkan PPT dari Seminar Rancangan Skripsi dengan judul Pengaruh Human Relation dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Rumah Sakit Jiwa Dr. HB Sanin. Lanjut pada pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, dan yang terakhir itu manfaat penelitian. Baiklah, pada latar belakang masalah, sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia ialah penggerak dalam suatu perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan atau organisasi, mereka memberikan tenaga, skill, dan waktunya untuk didedikasikan pada perusahaan tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusianya, yaitu kinerja karyawan itu sendiri. Lanjut pada pengertian secara umum, human relation adalah hubungan interaksi seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja maupun organisasi. Lanjut pada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu hal yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan tersebut dalam bekerja dan menjalankan tugas. Lanjut, yaitu kepuasan kerja adalah rasa puas atau sikap emosional yang dapat menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Dapat dilihat dari moral kerja, prestasi kerja, dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu tentang kinerja karyawan. Kinerja karyawan ialah capaian atau hasil yang telah diberikan karyawan dengan cara merencanakan serta melaksanakan tanggung jawabnya dengan dilandasi oleh sikap profesional dalam bekerja. Lanjut, menurut para ahli, menurut Rosalina dan Apiska 2018, human relation atau hubungan antar manusia adalah suatu hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan ketersediaan melebur keinginan individu demi terpadunya keinginan bersama. Lanjut pada menurut Restitusi 2019, lingkungan kerja adalah suatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dirinya dan menjalankan tugas yang diberikan oleh organisasi. Lanjut pada Sausan 2021, kepuasan karyawan adalah sikap atau perasaan puas dan tidak puasnya karyawan terhadap hasil penilaian yang telah ditetapkan. Lanjut pada objek, saya mengambil objek Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. HB Sanin. Itu merupakan rumah sakit tempat penampungan orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Berdiri pada tahun 1932 yang berlokasi di Jalan Raya Gadut, Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan surat Menkes Kesos RI No 1735, Menkes Kesos 2000 tanggal 12 Desember tahun 2000 perihal pengalihan UPT di mana kepemilikan rumah sakit jiwa Profesor Dr. HB Sanin Padang berada di bawah kepemimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, lanjut pada fenomena kinerja karyawan pada Rumah Sakit Jiwa Dr. HB Sanin belum terrealisasikan dengan baik disebabkan karena satu, human relation antar sesama karyawan yang masih terjalinnya kurang baik saat bekerja. 2. Kurangnya kesadaran karyawan dalam menjalankan tugas sehingga perlu pengawasan dari pimpinan. 3. Adanya faktor penurunan kinerja karyawan karena lingkungan kerja yang kurang baik sehingga mempengaruhi kinerja karyawan. Lanjut pada identifikasi masalah. Identifikasinya yaitu kurangnya kerjasama antar karyawan sehingga kurang terciptanya keharmonisan dalam lingkungan kerja. 2. Hubungan antar kerja masih kurang. 3. Kinerja karyawan masih belum optimal. 4. Kepuasan karyawan terhadap organisasi rendah. 5. Lingkungan kerja yang kurang mendukung sehingga karyawan penurunan kinerja karyawan. Yang keenam, tidak meningkatnya kinerja karyawan secara keseluruhan. Yang ketujuh, hubungan antar karyawan yang belum terjalin dengan baik. Yang kedelapan, kurangnya kepedulian dan kekompakan dalam hubungan antar karyawan. Yang kesembilan, masih adanya karyawan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Yang kesepuluh, motivasi kerja rendah. Lanjut pada rumusan masalah. Berikut beberapa
berikut beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengaruh human relation terhadap kepuasan kerja karyawan. 2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 3. Bagaimana pengaruh human relation terhadap kinerja karyawan. 4. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 6. Bagaimana pengaruh human relation terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 7. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Untuk tujuannya yaitu 1. Pengaruh human relation terhadap kepuasan kerja karyawan pada Rumah Sakit Dr. H.B. Sanin. 2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Rumah Sakit Dr. H.B. Sanin. 3. Pengaruh human relation terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Dr. H.B. Sanin. 4. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Dr. H.B. Sanin. 6. Pengaruh human relation terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 7. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Rumah Sakit Dr. H.B. Sanin. Yang D yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mengetahui pengaruh human relation dan hubungan manusia, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja karyawan guna mengambil langkah kebijaksanaan selanjutnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi yang sedang melakukan penelitian. Lanjut yang ketiga yaitu bagi lingkungan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan salah satu tambahan wawasan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam masalah hubungan karyawan, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Lanjut, berikut kerangka pikir yaitu X1 sebagai independent human relation, 2 independent lingkungan kerja, yang ketiga yaitu Z sebagai variabel intervening kepuasan kerja, yang Y merupakan dependent kinerja karyawan. Lanjut pada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yaitu pendekatan kuantitatif. Fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Riset ini dengan besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik dalam pengumpulan data kuantitatif lewat studi penelitian. Lanjut pada populasi dan sampel. Populasi dan sampel menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah dalam Rumah Sakit Dr. H.B. Sanin yaitu 40 orang. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari populasi itu, misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah karyawan pada organisasi tertentu. Untuk populasinya dijadikan sampel yaitu 40 orang. Lanjut untuk pengumpulan data, yang pertama yaitu observasi. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Yang kedua yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan si pewawancara, dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview Jende atau panduan wawancara. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner adalah pernyataan tertulis yang telah disusun penulis sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan yang sudah disediakan pilihannya. Kuesioner tertutup atau menerbitkan ketepatan responden menjawab secara bebas. Untuk teknik analisisnya yaitu menggunakan Patria-Lesch square, yaitu merupakan model persamaan structural equation modeling atau SEM dengan pendekatan berdasarkan variance atau komponen based structural equation modeling. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada kata-kata salah yang mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.